berpantang hati menjelang Tuhan. Berias nobari di awal bakti. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus selalu bersama. Dan bersama roh. Dan saudara dikasih Tuhan, Yesus selalu mengajak dan mengajar murid-muridnya supaya mereka selalu berdoa. Hari ini Yesus mengajak kita untuk berdoa agar kita tidak jatuh ke dalam pencobaan. Dalam masa prapaskah ini, kita diberi kesempatan untuk berpuasa, berdoa dan bertobat, dan merenungkan sengsara Tuhan kita Yesus Kristus. Mungkin kita bertanya mengapa harus demikian. Mungkin jawabannya yang bisa kita berikan adalah agar kita tidak jatuh ke dalam pencobaan. Marilah kita mencoba untuk menghadirkan kembali peristiwa jalan salib Tuhan kita Yesus Kristus dalam ibadat ini. Semoga penderitaan Yesus sungguh-sungguh dapat kita hayati sebagai sili atas dosa-dosa dan kesalahan. Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, kami umat-Mu berkumpul di sini untuk merenungkan derita dan sengsara yang Engkau alami dalam jalan salib menuju bukit Golgota. Kami sedang mencoba untuk mengikuti jalan salib itu, mulai dari tempat Pilatus ketika Engkau menerima salib sampai saat Engkau wafat dan dimakamkan. Semoga semangat keutuhan membuat Engkau pegang teguh salib-Mu menjadi semangat kami untuk gereja-Mu yang selalu didera oleh ketidakadilan, tekanan dan banyak-banyak penderitaan zaman ini. Demi Yesus Kristus, Putra Tuhan kami, yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang segala masa. Amin. Mari kita mengikuti dalam salib. Bila kita renungkan Yesus yang menjadi kurban karena cinta kasih-Nya. Pembuktian pertama, Yesus dihukum. Kami menyembah Engkau ya Tuhan dan bersyukur kepada-Mu. Sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Yesus sudah pergi karena semalam disiksa dengan kejam, dibuang tahanan dan diproses atas kesalahan yang tidak dibuatnya. Sekarang Dia berdiri di hadapan Pilatus untuk menerima putusan hukuman atas dirinya. Pilatus yang tidak menemukan ada kesalahan yang memberatkan Yesus, memberikan hukuman mati atas Yesus karena desakan orang banyak. Dia takut kehilangan simpati rakyat yang akan menimbulkan pemberontakan, yang mungkin akan mengancam kedudukannya sebagai gubernur wilayah Yudea. Akhirnya, Pilatus mencuci tangan sebagai tanda tak bersalah
Ya Tuhan Yesus Kristus, demi menyelamatkan kami, Engkau rela menerima hukuman mati dengan rela. Ajarilah kami untuk menjadi sabar bila mengalami ketidakadilan, hati yang rela mengampuni sesama yang bersalah kepada kami, mulut yang dengan ikhlas mau memaafkan dan meminta maaf bila kami bersalah, dan hati yang terbuka bagi kehendak Bapa seperti Engkau. Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami. Ya Allah, ampunilah kami orang yang berdosa ini. Ya Yesus yang baik, ampunilah segala dosa kami. Lindungilah kami dari api neraka, hantarlah segala jiwa ke dalam surga, terlebih jiwa yang sangat memerlukan rahmat. Moga-moga jiwa-jiwa orang beriman beristirahat dengan kekal karena rahmat Tuhan. Amin. Sri Yesus penebus kami, dijatuhi hukum mati, agar umat-Nya hidup. Perhentian kedua, Yesus memanggul salib. Kami menyembah Engkau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu. Sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Para serdadu menganyam sebuah mahkota duri dan menancapkannya di atas kepala Yesus. Setelah diolok, disiksa, dan diludahi, Yesus dibawa keluar. Sebuah salib besar telah disiapkan dalam keadaan letih, tak bertenaga. Yesus menerima salib itu. Dia sadar akan apa yang akan menimpa dirinya. Sekarang kita pergi ke Yerusalem, dan segala sesuatu yang ditulis oleh para nabi mengenai Anak Manusia akan digenapi. Sebab ia akan diserahkan kepada bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, diolok-olokkan, dihina, dan diludahi, dan mereka menyesal dan membunuh Ia, dan pada hari ketiga Ia akan bangkit. Demikian warta Yesus tentang penderitaan yang kini dialaminya. Apakah kita sanggup menerima salib Tuhan? Bila datang kesulitan dan dicemooh orang, sanggupkah kita menahan diri bila kita diejek dan dikutuk orang karena iman akan Yesus Kristus? Bila dalam tekanan yang sangat berat, mampukah kita menerima salib Tuhan? Yesus telah dengan setia menerima salib, walaupun tubuhnya telah letih dan remuk oleh siksaan para abojo. Ya Tuhan, dengan penuh cinta kasih akan kami manusia yang berdosa ini, Engkau rela menerima salib penghinaan itu. Bantulah kami untuk lebih mencintai Engkau di atas segala-galanya dan melaksanakan perintah-perintah-Mu. Kuatkanlah kami bila kami harus menerima salib demi nama-Mu yang kudus. Kami percaya bahwa dengan penderitaan yang dialami dalam nama-Mu, Engkau pasti menyediakan kemuliaan kekal di surga. Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami. Ya Allah, ampunilah kami orang yang berdosa ini. Ya Yesus yang baik, ampunilah segala dosa kami. Lindungilah kami dari api neraka, hantarlah segala jiwa ke dalam surga, terlebih jiwa yang sangat memerlukan kerahiman-Mu. Moga-moga jiwa-jiwa orang beriman beristirahat dengan tenteram karena kerahiman Tuhan. Amin. Oh.
Sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Yesus mulai letih, tubuhnya yang kuat perlahan mulai lemah, karena siksaan dan darah yang terus mengalir dari bekas siksaan. Beban salib yang berat membuat Yesus terjatuh untuk pertama kalinya. Yesus berusaha untuk bangkit lagi. Dia harus meminum piala ini yang telah diberikan Bapa kepadanya. Ketaatan pada Bapa dan cintanya akan dunia ini membuat Yesus bangkit lagi untuk menyelesaikan jalan salib ini. Jatuh memang pengalaman yang pahit ketika manusia berada pada puncak kejayaan. Kejatuhan adalah hal yang sangat dihindari, apalagi bila hal itu terjadi di tengah orang yang mengenal baik kita, atau bahkan menganggap kita sebagai panutan. Sanggupkah kita membuka mulut untuk mengakui kesalahan saat jatuh? Atau lebih mudah bagi kita menutupinya dengan banyak alasan yang bisa diterima agar kita tidak disalahkan? Masih adakah keberanian dalam diri untuk meminta maaf dengan rendah hati, atau diam-diam bersembunyi dari pandangan orang lain karena malu? Tuhan Yesus Kristus, Engkau bersabda, barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku. Kami adalah manusia lemah dan kadang tidak kuat memikul salib mengikuti Engkau. Kuatkanlah kami bila kami jatuh, agar mau bangun lagi untuk tetap mengikuti jalan salib-Mu. Jangan biarkan mata kami dikaburkan oleh keangkuhan, harga diri, dan rasa malu kami. Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami. Ya Allah, ampunilah kami orang yang berdosa ini. Ya Yesus yang baik, ampunilah segala dosa kami, lindungilah kami dari api neraka, hantarlah segala jiwa ke dalam surga, terlebih jiwa yang sangat memerlukan perhatian. Moga-moga jiwa-jiwa orang beriman beristirahat dengan tenteram karena kerahiman Tuhan. Amin. Yesus, tolonglah kami, bila kami jatuh lagi, tertindih salib berat. Perhentian keempat, Yesus berjumpa dengan ibunya. Kami menyembah Engkau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu. Sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Bunda Maria berdiri di jalan yang dilewati putranya. Betapa pedih hatinya menyaksikan putranya mengalami nasib seperti itu. Hatinya bagai ditusuk oleh pedang, seperti yang telah diramalkan oleh Simon ketika dia mempersembahkan bayi Yesus di Kenisa. Dan suatu pedang akan menembus jiwamu sendiri. Betapa menyakitkan melihat darah dagingnya sendiri mengalami penderitaan yang begitu berat menuju kematian. Ejekan dan pukulan atas putranya dirasakan oleh Bunda Maria. Semua itu diterima sebagai kehendak Tuhan. Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataan-Mu. Demikian kepasrahan dalam Bunda Maria
Dengan setia, Bunda Maria mengikuti jalan salib putranya. Bunda Maria tetap menunjukkan ketegarannya sebagai seorang ibu yang menguatkan seorang anak dalam penderitaan. Adalah lebih mudah setia kepada orang yang berkuasa dan disegani daripada setia kepada orang yang dihina dan dicemooh dalam penderitaan. Kesetiaan semacam itu memang dibutuhkan oleh orang agar tetap bertahan dalam penderitaan. Banyak saudara di sekeliling kita membutuhkan perhatian dan sapaan yang tulus dari kita. Mereka akan merasa bebannya semakin ringan karena kita pun turut menanggungnya. Ya Tuhan, berilah kami semangat seperti Bunda Maria, hati yang terbuka untuk membiarkan kehendak-Mu yang terjadi atas kami. Berilah kami kesanggupan untuk mengerti keadaan orang lain yang sedang menderita. Jadikan kami pembawa kedamaian hati bagi mereka, agar penderitaan mereka dapat diringankan. Semoga Bunda Maria selalu mendampingi dan mendoakan kami pada Yesus Putra-Mu. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami. Ya Allah, ampunilah kami orang yang berdosa ini. Ya Yesus yang baik, ampunilah segala dosa kami. Lindungilah kami dari api neraka, hantarlah segala jiwa ke dalam surga, terlebih jiwa yang sangat memerlukan kerahiman-Mu. Moga-moga jiwa-jiwa orang beriman beristirahat dengan tenang karena kerahiman Tuhan. Amin. Maria selalu setia pada Sang Kristus Putranya. Dalam suka dan duka. Perhatian kelima. Yesus ditolong semua dari dirinya. Kami menyembah Engkau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu. Sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Perjalanan semakin mengeningkan. Panasnya terik matahari membuat Tuhan Yesus semakin kehabisan tenaga. Para algojo memaksa seorang petani yang lewat di jalan salib Tuhan untuk memanggul salib Tuhan. Simon dan Kirene menerima salib Tuhan dengan rasa iba dan takut dan malu. Iba akan penderitaan Tuhan, takut pada para algojo, dan malu akan apa kata orang jika melihatnya membantu orang hukum. Dengan tenaga yang tersisa dari pekerjaan hari itu, Simon memanggul salib Tuhan. Tuhan bersabda, "Setiap orang yang mau mengikuti aku, ia harus menyangkal dirinya, bertolak
yang diajarkan Tuhan kepada kita. Terkadang bantuan yang diberikan kepada orang lain dilakukan dengan setengah hati, apalagi kepada mereka yang tergolong miskin dan tersisih dalam masyarakat. Masihkah seruan Tuhan terdengar dalam hati kita? Ya Tuhan dan Allah kami, tambahkanlah iman kami akan Dikau, agar kami dapat melaksanakan cinta kasih-Mu dalam kehidupan kami. Sebab dengan melaksanakan perintah-Mu, kami dapat disebut sebagai pengikut-Mu. Berilah hati yang lembut dalam diri kami, sehingga kami dapat merasakan penderitaan sesama kami dan membantu mereka dengan tanpa rasa malu atau terpaksa. Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami. Ya Allah, ampunilah kami orang yang berdosa ini. Ya Yesus yang baik, ampunilah segala dosa kami. Lindungilah kami dari api neraka, hantarlah segala jiwa ke dalam surga, terlebih jiwa yang sangat memerlukan kehadiran. Moga-moga jiwa-jiwa orang beriman beristirahat dengan tenang karena kerahiman Tuhan. Amin. Cinta bagi ada Tuhan hanya dapat dibuktikan dengan saling mengabdi. Perhentian ke-6, Veronica mengusapi wajah Yesus. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu. Sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Peluh dan darah bercampur di sekujur tubuh Yesus. Veronica berdiri di dekat jalan salib dan melihat penderitaan Tuhan. Dengan memberanikan diri, Veronica menerobos kerumunan orang dan para algojo untuk mendekati Tuhan. Keadaan fisik Tuhan begitu memilukan. Dia mendekati Tuhan dan mengusap wajahnya dengan penuh darah. Suatu tindakan yang terlihat kecil dan tak berarti, namun sangat berharga bila dilakukan dengan sepenuh hati. Sebagai tanda terima kasih, Tuhan memberikan gambar wajahnya pada kain tersebut. Banyak saudara kita yang mengalami perlakuan tidak adil dan semena-mena. Terkadang kita takut untuk menolong mereka karena tidak mau mengambil risiko, atau mungkin sebaliknya, kita menyalahkan mereka. Kita menganggap mereka berdosa dan patut mendapat nasib demikian. Kerelaan untuk menolong sesama kita, sekalipun kecil, sangat berarti bagi mereka. Santo Yohanes dalam suratnya yang pertama mengajarkan kita bahwa bila kita mencintai Tuhan, kita harus menunjukkan lewat cinta terhadap sesama di sekitar kita. Keberanian untuk berbuat kebaikan sangat diharapkan dari kita para pengikut Kristus. Ya Tuhan Yesus Kristus, Engkau menghargai setiap tindakan manusia dalam menjalankan cinta kasih. Meskipun itu kurang berarti di mata kami, keberanian Veronica mendorong kami untuk melakukan tindakan yang benar dan adil. Meskipun ditentang oleh banyak orang, Engkau bersabda, "Apa yang kamu perbuat untuk saudaraku yang paling hina ini, itu kau lakukan untuk aku." Semoga kami selalu bersyukur dan berterima kasih atas segala bantuan dan sekedar sapaan
atau kunjungan orang saat kami dalam kesulitan. Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami. Ya Allah, ampunilah kami orang yang berdosa ini. Ya Yesus yang baik, ampunilah segala dosa kami. Lindungilah kami dari api neraka, hantarlah segala jiwa ke dalam surga, terlebih jiwa yang sangat memerlukan kerahiman-Mu. Moga-moga jiwa-jiwa orang beriman beristirahat dengan tenteram karena kerahiman Tuhan. Amin. Liburan yang meringankan duka orang yang tertekan, menghibur Kristus juga. Perhatian ketujuh. Yesus jatuh kedua kalinya di bawah salib. Kami menyembah Engkau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu. Sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Perjumpaan dengan mudanya, bantuan semua, dan usapan Veronica belum sepenuhnya meringankan penderitaan Yesus. Beratnya beban dan tenaganya yang mati memudar membuat Yesus jatuh lagi untuk kedua kalinya. Kayu Yesus yang menimpanya membuat penderitaan Yesus semakin bertambah. Tekad yang kuat untuk meneruskan jalan kebenaran itu membuat Yesus berusaha bangkit lagi. Piala yang diberikan Bapa kepadanya harus diminum sampai selesai. Dalam kehidupan kita, terkadang kita jatuh berkali-kali dalam dosa yang sama tanpa pernah merasa bersalah. Keinginan dari kita kadang mengalahkannya untuk bertobat. Dengan alasan unsur kemanusiaan, kita membiarkan diri dikuasai oleh musuh. Bahkan kadang kita menikmati dosa tersebut dengan perasaan puas. Kita merasa puas bila bisa mencelakai orang atau melihat orang hancur oleh isu yang kita sebarkan. Tuhan tidak menghendaki hal demikian terjadi pada kita, orang yang dipilih. Iman yang ada pada kita lebih kuat dari keinginan dari. Dengan iman, kita dapat membereskan banyak hal yang terjadi dalam keluarga, lingkungan, pekerjaan, dan negara kita. Tuhan Yesus Kristus, Engkau jatuh untuk kedua kalinya akibat salah dan dosa kami. Kami sering membenarkan kejatuhan kami dengan mengatakan bahwa kami manusia lemah. Semua itu terjadi karena kami lebih mementingkan keinginan dan kesenangan pribadi kami. Tolonglah kami untuk tetap setia pada iman akan Engkau. Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami. Ya Allah, ampunilah kami orang yang berdosa ini. Ya Yesus yang baik, ampunilah segala dosa kami. Lindungilah kami dari api neraka, hantarlah segala jiwa ke dalam surga, terlebih jiwa yang sangat memerlukan kerahiman. Moga-moga jiwa-jiwa orang beriman beristirahat dengan tenang karena kerahiman Tuhan. Amin. Bila mana kami lemah, jatuh tercampak di tanah,
wanita-wanita yang menangis. Kami menyembah Engkau ya Tuhan dan bersyukur kepada-Mu. Sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Di pinggir jalan yang dilewati Yesus, sejumlah wanita berdiri dan menangis sedih. Mereka meratapi penderitaan yang dialami Yesus. Mereka sedih dan perih melihat Yesus diperlakukan secara kejam seperti itu. Namun mereka tidak berbuat apa-apa selain menangis. Maka Yesus menegur mereka, "Jangan tangisi aku, tetapi tangisilah dirimu dan anak-anakmu." Tuhan lebih menghargai cinta kasih lewat tindakan daripada kata-kata dan air mata. Penderitaan dan bencana yang dialami umat manusia adalah suatu akibat dari dosa. Namun, kadang kita hanya bisa bersedih dan menangisi nasib mereka yang tertimpa mara bahaya itu. Kita tidak melihat bahwa semuanya itu terjadi untuk membuka mata kita akan dosa yang kita perbuat. Tuhan bersabda, "Jika kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa dengan cara demikian." Yesus menegur para wanita dan juga kita semua agar bertobat dan melaksanakan cinta kasih dalam tindakan bagi sesama di sekitar kita. Kita tidak hanya menangis bersama orang yang menderita, tetapi juga berbuat sesuatu, sekalipun itu hanya perbuatan dan dipandang kecil dan tidak berarti. Ya Tuhan, bantulah kami untuk membuka mata terhadap penderitaan orang lain dan tekad untuk bertobat, bahwa dengan melihat penderitaan dan bencana yang dialami mereka, kami juga tergerak untuk bertobat. Semoga kami tidak hanya menangisi nasib orang, tetapi juga membantu mereka agar kami sama-sama bertobat dan kelak berbahagia dalam kerajaan-Mu. Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami. Ya Allah, ampunilah kami orang yang berdosa ini. Ya Yesus yang baik, ampunilah segala dosa kami. Lindungilah kami dari api neraka. Hantarlah segala jiwa ke dalam surga, terlebih jiwa yang sangat memerlukan kerahiman-Mu. Moga-moga jiwa-jiwa orang beriman beristirahat dengan tenteram karena kerahiman Tuhan. Amin. Obatkanlah jiwa kami, arahkanlah sikap hati, ada cinta sejati. Perhentian ke-9. Yesus jatuh 3 kalinya di bawah salib. Kami menyembah Engkau ya Tuhan dan bersyukur kepada-Mu. Sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Jalanan semakin menanjak dan puncak Golgota sudah tampak. Betapa mengerikan bila telah mengetahui bahwa sebentar lagi kita mengalami kematian. Setelah melalui penderitaan panjang, jalanan menanjak dan berbatu menguras tenaga Yesus yang tersisa. Akhirnya Yesus jatuh. Telah benar angka
akhirnya. Trinitas, 3 pencobaan pada 3 kali disangkal olehnya sendiri dan 3 kali jatuh. Yesus bangun lagi dan menuju ke tempat akhir hidupnya. Karena begitu besar cintanya akan Bapa dan manusia, dia harus menyelesaikan jalan salib itu, bukan dengan kealahannya, tetapi dengan kemanusiaan. Puncak Bukit Golgota tidak menjadi ancaman baginya, tetapi menjadi dorongan untuk maju dan menyelesaikan bebannya bagi kita. Perjuangan kita belum selesai. Penderitaan yang kita alami dalam hidup hendaknya memacu kita untuk semakin dekat dengan kita dan tidak menurunkan langkah kita. Yesus menjalani penderitaan sebagai seorang manusia biasa yang bisa terluka, dihina, kehabisan tenaga, dan juga bisa jatuh. Kadang kita memakai alasan kodrat kita sebagai manusia yang menyebabkan kita jatuh ke dalam dosa. Namun di sini Yesus mengajarkan kita bahwa kodrat manusia justru tampak dalam usaha untuk bangkit lagi, bukan pada kejatuhan itu. Ya Tuhan, Engkau jatuh lagi untuk ketiga kalinya di bawah salib yang berat. Namun Engkau tidak menyerah sampai di situ, tetapi bangkit lagi untuk menyelesaikan karya penyelamatanmu terhadap kami. Engkau mengajarkan kami untuk dapat menyelesaikan jalan salib kami sendiri dan selalu berusaha untuk bertobat agar perjalanan kami tidak sia-sia. Kuatkanlah kami ya Yesus bila datang keputusasaan dalam penderitaan. Bantulah agar kami tetap menyadari kehadiran-Mu yang meneguhkan dalam setiap pencobaan. Kasihanlah kami ya Tuhan, kasihanilah kami. Ya Allah, ampunilah kami orang berdosa ini. Ya Yesus yang baik, ampunilah segala dosa kami. Lindungilah kami dari api neraka, hantarlah segala jiwa ke dalam surga. Terlebih jiwa yang sangat memerlukan perhatian. Moga-moga jiwa-jiwa orang beriman beristirahat dengan tentram karena kerahiman Tuhan. Amin. Bila hatiku gelisah karena dosa atau susah, ulurkanlah tangan-Mu. Perhentian ke-10, pakaian Yesus ditanggalkan. Kami menyembah Engkau ya Tuhan dan bersyukur kepada-Mu. Sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Setelah melewati jalan penderitaan yang keji, kini tiba saatnya Yesus disiapkan untuk penyaliban. Para algojo dengan sangat kasar meluncuti pakaian Yesus di muka umum. Yesus diperlakukan tidak sebagai manusia lagi. Para algojo melihatnya hanya sebagai bahan untuk olok-olokan dan sarana untuk menunjukkan kepada orang banyak bahwa mereka memiliki kuasa yang tak bisa dilawan. Luka bekas penderaan mulai mengalirkan darah lagi. Pakaiannya dibagi di antara mereka dan jubahnya diundi. Demikian tergenapi
nas yang tertulis dalam Mazmur. Mereka membagi-bagikan pakaianku di antara mereka, dan mereka membuang undi atas jubahku. Banyak penguasa dan pejabat menggunakan kekuasaannya untuk berbuat semena-mena terhadap orang lain. Mereka bisa saling menelanjangi kejahatan masing-masing di depan orang banyak. Media massa ikut menunjang perbuatan-perbuatan keji manusia, sehingga kesalahan orang dapat dilihat semua orang. Kadang kita juga tidak luput berbuat keji, menelanjangi orang lain dengan menceritakan kekurangan dan kesalahan orang, atau menyebarkan isu yang belum tentu benar. Ya Tuhan Yesus Kristus, Engkau menjunjung tinggi martabat manusia dan memberi perintah agar kami saling mengasihi, bukan mencelakai atau menelanjangi kesalahan orang di depan umum. Karena dosa kami, Engkau mengalami hal memalukan di depan orang banyak. Bahkan sampai kini kami juga masih melakukan hal tersebut terhadap sesama kami. Ajarilah kami untuk menghargai martabat orang lain sama seperti kami menghargai martabat kami sendiri. Semoga dengan saling mengasihi, kami semua akan memperoleh ganjaran hidup bahagia selamanya bersama para kudus-Mu di surga. Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami. Ya Allah, ampunilah kami orang yang berdosa ini. Ya Yesus yang baik, ampunilah segala dosa kami. Lindungilah kami dari api neraka, antarlah segala jiwa ke dalam surga, terlebih jiwa yang sangat memerlukan kerahiman-Mu. Moga-moga jiwa-jiwa orang beriman beristirahat dengan tentram karena kerahiman Tuhan. Amin. Pakaian-Mu dibagikan, jubah utuh diundikan, martabat-Mu dihina. Perhentian ke-11. Yesus dipangku pada salib. Kami memberi Kau ya Tuhan dan bersyukur kepada-Mu. Sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Setelah mencuci pakaiannya, kini Yesus dicampakkan dengan kasar ke atas kayu salib yang tergeletak di tanah. Lalu kedua tangan dan kakinya dipangku pada kayu salib. Betapa sakit derita yang dialami Yesus. Kemudian mereka menegakkan kayu salib itu. Tanpa mengeluh ataupun marah, Yesus mendoakan mereka. Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Menjadi pengikut Yesus berarti ikut dipangku pada salib. Dengan demikian, kita pun ikut dididikan seperti Yesus yang dididikan pada salib. Namun, kadangkala kita masih bersikap seperti para algojo yang dengan kejam memangku orang lain, menjegal orang agar tidak bisa diterima pada pekerjaan tertentu, sama artinya dengan memaki. Kadang kita pun menciptakan situasi di mana orang sulit bergerak untuk mendapatkan pekerjaan ataupun kepercayaan darinya. Bukankah kepuasan semacam itu sama dengan puas terhadap dosa?
Ya Tuhan, seringkali kami tak bisa mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Selalu timbul keinginan untuk membalasnya dengan yang jahat, bahkan lebih jahat dari yang kami terima. Kami tahu bahwa seharusnya kami menjadi terang bagi yang lain, agar kegelapan dunia oleh dosa bisa terhalaukan. Cahaya kami semakin memudar karena kami enggan meminta darimu dalam doa pribadi kami. Kuatkanlah iman kami, teguhkanlah pengharapan kami, dan tambahkanlah cinta kasih kami, ya Tuhan. Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami. Ya Allah, ampunilah kami orang yang berdosa ini. Ya Yesus yang baik, ampunilah segala dosa kami. Lindungilah kami dari api neraka, hantarlah segala jiwa ke dalam surga. Terlebih jiwa yang sangat memerlukan kerahiman. Moga-moga jiwa-jiwa orang beriman beristirahat dengan Tuhan, karena kerahiman Tuhan. Amin. Dari salibmu kau lihat, tak terbilang yang menghujat. Berapakah yang setia? Perhentian ke-12, Yesus wafat di salib. Kami menyembah Engkau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu. Sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Kini Yesus sendiri mengalami saat-saat kematian manusiawi, namun dengan cara yang tidak manusiawi. Sebagai seorang anak Allah, seharusnya hal ini tidak terjadi. Namun ketaatan kepada kehendak Bapa membuat Yesus menjalani semuanya ini dengan menanggalkan kealahannya. Rasa ditinggalkan oleh Allah ketika berada dalam sakrat maut digambarkan Yesus dengan seruan, "Allahku, ya Allahku, mengapa Engkau meninggalkan aku?" Tetapi sekali lagi Yesus menegaskan bahwa penyerahan diri adalah sikap yang harus kita ambil pada saat demikian itu. "Ya Bapa, ke dalam tangan-Mu kuserahkan nyawaku." Dengan seruan itu, Yesus wafat. Kita mungkin pernah mengalami situasi sulit dalam hidup kita, saat orang yang paling disayangi harus meninggal dunia atau pergi meninggalkan rumah karena pertengkaran saat musibah datang, saat semua orang menuding kita bersalah, saat rumah tangga diambang perceraian, dan masih banyak lagi saat sulit. Saat semacam itu kita merasa sendirian, ditinggalkan, bahkan Tuhan sendiri meninggalkan kita. Apakah Tuhan memang demikian? Ataukah kita yang tidak mau melihat kehadirannya? Tuhan itu setia akan janjinya, walaupun kita selalu melanggar perjanjian itu, pasrah dan berserah diri. Adalah cara yang sulit
yang kesah, pandai nolong dunia, ku terima dengan gembira. Roman Allah yang akan surga, menembus dosa Golgota. Datang pada salib itu, ku ingat cintanya Tuhanku. Ku sujud di kaki salibnya, sampai ku dapat ampun dosa. Ya Tuhan Yesus Kristus, berilah kami kekuatan dalam mengalami pencobaan hidup kami. Bila kami goyah, topanglah kami. Bila kami dalam keputusasaan, jadilah pengharapan kami. Janganlah masukkan kami dalam pencobaan yang melebihi kemampuan iman kami, karena kami tidak mau kehilangan iman kami. Semoga kami selalu mencari kehendak Tuhan dalam setiap peristiwa hidup kami, lebih-lebih dalam penderitaan yang berat. Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami. Ya Allah, ampunilah kami orang yang berdosa ini. Ya Yesus yang baik, ampunilah segala dosa kami. Lindungilah kami dari api neraka, hantarlah segala jiwa ke dalam surga, terlebih jiwa yang sangat memerlukan kerahiman-Mu. Moga-moga jiwa-jiwa orang beriman beristirahat dengan tenteram karena kerahiman Tuhan. Amin. Dari salib-Mu Kau lihat, tak terbilang yang menghujat. Berapakah yang setia? Perhatian ke-13. Yesus diberikan dari sana. Kami menyembah Engkau ya Tuhan dan bersyukur kepada-Mu. Sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Usai sejarah penyaliban Yesus, Bunda Maria bersama beberapa pengikut setia Yesus menyaksikan semua itu tanpa bisa berbuat apa-apa di hadapan para anggota. Hanya ada kesetiaan untuk berjalan bersama Yesus di jalan sana dan menemani saat-saat terakhir hidup Yesus. Ini untuk menghormati putra kekasihnya, Bunda meminta tolong kepada Yesus dari Arimatea, seorang yang dihormati dan disegani, untuk menurunkan jenazah Yesus. Yesus direbahkan pada pangkuan Bunda Maria. Yesus yang dulu sering di pangkuan Bunda ketika masih kecil, sekarang terbaring tanpa nyawa di pangkuan. Inilah pedang yang menembus jiwanya.
terjadilah padamu menurut perkataan. Seperti Yusuf dari Arimatea, kita juga hendaknya menggunakan kehidupan yang kita miliki untuk menolong mereka yang sedang dalam kesulitan. Apalah gunanya harta yang melimpah bila semua tidak diperhitungkan mata Tuhan. Sebaliknya, dengan menolong orang lain, kita telah menjalankan talenta Tuhan dengan semestinya. Demikian juga, Bunda Maria akan selalu mendampingi kita dalam suka dan duka, karena kita adalah anak-anaknya juga. Tuhan Yesus Kristus, kami kagum akan kesetiaan Bunda Maria yang mau mendampingimu sampai akhir hayatmu. Kami tidak ingin hanya berhenti pada rasa kagum saja, tetapi juga ingin mempraktekkannya dalam hidup kami. Karena dengan menjalankan lewat perbuatan, iman kami akan hidup dan berkembang. Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami. Ya Allah, ampunilah kami orang yang berdosa ini. Ya Yesus yang baik, ampunilah segala dosa kami. Lindungilah kami dari api neraka, hantarlah segala jiwa ke dalam surga, terlebih jiwa yang sangat memerlukan kehadiran. Moga-moga jiwa-jiwa orang beriman beristirahat dengan tenteram karena kerahiman Tuhan. Amin. Salib tanda penghinaan, jadi lambang kemenangan. Lantaran salib Yesus. Perhentian ke-14, Yesus dimakamkan. Kami menyembah Engkau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu. Sebab dengan salib sucimu Engkau telah menebus dunia. Karena hari Sabat akan mulai, maka raga Yesus dibersihkan dan diminyaki untuk segera dimakamkan. Yesus berkenan mengalami kegelapan kubur manusia, namun kegelapan maut tidak dapat menahan Tuhan. Pada hari ketiga, Yesus bangkit. Kemuliaan Yesus mengalahkan segalanya, termasuk maut. Kebangkitannya melahirkan iman kita, iman akan Tuhan dalam perjanjian baru, dengan Tuhan yang termeteraikan oleh darah anak domba. Kebangkitan Tuhan adalah hari kebanggaan dan kemenangan kita, sebab dari sanalah kita dapat mengerti semua hal yang pernah dikatakan Yesus pada masa bersama para muridnya. Dialah jalan, kebenaran, dan hidup. Di luar Yesus, kita tidak menemukan kehidupan sejati yang berasal dari Allah. Iman akan Yesus adalah iman akan kehidupan kekal, sebab dalam iman akan Dia, kita pun akan turut dibangkitkan pada akhir zaman. Tuhan Yesus Kristus, kami berterima kasih kepadamu karena Engkau rela masuk dalam kegelapan maut akibat dosa manusia. Dari sanalah Engkau bangkit memberi terang bagi jiwa-jiwa manusia
dalam kuasa maut. Engkau telah memberikan kami pandangan baru bahwa maut bukan lagi sesuatu yang menakutkan, tetapi sebagai awal kehidupan bahagia bersamamu. Maka kami mohon kepadamu ya Tuhan, pandanglah iman kami akan Dikau, dan ampunilah dosa kami, agar kelak kami Engkau perkenankan masuk dalam rumah Bapa, tempat yang telah Engkau janjikan bagi kami umat-Mu. Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami. Ya Allah, ampunilah kami orang yang berdosa ini. Ya Yesus yang baik, ampunilah segala dosa kami. Lindungilah kami dari api neraka. Hantarlah segala jiwa ke dalam surga, terlebih jiwa yang sangat memerlukan kerahiman-Mu. Moga-moga jiwa-jiwa orang beriman beristirahat dengan tenang karena kerahiman Tuhan. Amin. Jenazahnya dimakamkan, rebah dalam penantian, menyambut